Kenalkan, nama saya Robertus Genovalata, ke NIM 19104168892, kelas A2, Maku MPI, dosen Ali Musalin SMM. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen distribusi internasional. Langsung saja pengertiannya. Menurut Kotler, seluruh pemasaran adalah sekelompok perusahaan atau perseroan yang memiliki hak pemilik atas produk atau membantu memindahkan hak pemilik produk ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran antara satu dengan bagian yang lain merupakan satu kesatuan yang saling bergantungan sehingga membantu sistem saluran pemasaran atau marketing channel system. Saluran pemasaran memiliki adil dalam menyampaikan barang ke konsumen, yaitu sebagai agen. Bagaimana perantara pemasaran bernegosiasi atas barang memiliki produsen dengan konsumen. Bagaimana perantara terlibat dalam proses membuat produk atau jasa yang siap untuk dikonsumsi oleh konsumen. Adalah anggota saluran distribusi internasional. Nomor 1, distribusi tidak langsung. A. Agen perusahaan manajemen ekspor. Yang kedua, agen ekspor perusahaan. Yang ketiga, asosiasi web. Yang keempat, agen komisioner dan agen pembeli yang dikendalikan negara. B. Pedagang perantara. Pedagang perantara memiliki hak atas produk dan melakukan hubungan dagang dengan menggunakan nama pribadi dan memiliki otoritas yang berbeda antara pedagang perantara satu dengan pedagang perantara lainnya dalam kaitan dengan barang tersebut. Mereka dapat melakukan pengiriman atau tidak. Ada beberapa jenis pedagang perantara antara lain pedagang ekspor, yang kedua koperasi pengekspor, yang ketiga pemasok ekspor. Yang kedua, distribusi langsung. Distribusi langsung melalui agen. Dalam pendistribusian langsung, perusahaan dapat bekerjasama dengan agen perantara di luar negeri, yang mana agen tidak memiliki hak atas barang tersebut. Ada beberapa macam antara lain. B. Perwakilan agen. C. Agen pembeli. D. Pelelang ekspor. 3. Distribusi langsung melalui pedagang perantara. Pedagang perantara mengambil alih atas produk atas pembelian produk, kemudian menjualnya kembali dengan nama pribadi. Yang A. Distribusi ekspor, yaitu pengecer luar negeri. C. Pemborong ekspor. Yang keempat, ada saluran distribusi milik perusahaan. Salah satu alternatif untuk mendistribusikan produk ke luar negeri adalah dengan membuat saluran distribusi sendiri. Ada 3 alasan mengapa perusahaan lebih memilih untuk membuat saluran distribusi sendiri untuk memasarkan produk ke luar negeri, antara lain untuk memperkuat cukup wilayah dengan tujuan meningkatkan penjualan, dapat mengontrol pendistribusian di luar negeri secara penuh, dan tidak ada saluran distribusi lain tidak tersedia. Yang kelima, ada pasar kelabu, yaitu grey market. Grey market merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memasarkan produk. Pasar internasional di mana distribusi barang di sini dilakukan melalui saluran yang tidak memiliki otoritas. Ada keputusan desain saluran. Dalam menentukan saluran pemasaran,
produsen harus bisa memiliki saluran apa yang ideal dan praktis. Bagaimana mereka memiliki saluran pemasaran yang sesuai serta bagaimana mereka meyakinkan perantara yang baik untuk mengani lini tersebut hingga perusahaan tersebut berkembang dan akhirnya mereka dapat memperluas, memilih dan menggunakan saluran pasaran yang ideal dengan ukuran perusahaan tersebut. Berikut beberapa tahap yang perlu diperhatikan dalam kaitan mengambil keputusan desain seluruh yang tepat, antara lain menganalisa kebutuhan konsumen, kedua menentukan tujuan saluran, ketiga mengidentifikasi alternatif utama. Ada strategi dalam menentukan jumlah perantara pemesan, antara lain A. Distribusi intensif, dan B. Distribusi eksklusif, dan C. Distribusi selektif. Yang keempat, mengevaluasi alternatif utama. Yang kelima, melihat anggota saluran. Ada 4 kriteria yang dapat untuk menentukan anggota saluran pemasaran internasional, antara lain kekuatan keuangan, yang berikutnya jaringan dan hubungan yang baik, yang C. komitmen dengan bisnis lain. Yang keenam, pengadilan anggota saluran. Kemampuan produsen sangat beragam dalam mengelola distributor. Hal ini terkait dengan kekuatan saluran atau channel power, yaitu kemampuan untuk mengubah perilaku anggota saluran. Jenis-jenis power itu antara lain yang A. kekuatan koresif, yang KB kekuatan penghargaan, dan yang kece kekuatan resmi dan kekuatan acuan.